Pendidikan merupakan pondasi utama dalam membentuk masa depan bangsa. Pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan menjadi fokus perhatian pemerintah Kota Medan, termasuk jajaran legislatifnya. Ketua DPRD Kota Medan, Dr. Andes Wong Chun Sen Tarigan, MPDB, melakukan kunjungan kerja ke SMP Negeri 13 Medan. Kunjungan ini adalah bagian dari komitmen legislatif dalam memastikan kualitas pendidikan berjalan merata dan tepat sasaran. Dalam kunjungan tersebut, Dr. Andes Wong Chun Sen Tarigan tidak hanya meninjau langsung proses belajar mengajar, tetapi juga berdialog dengan guru dan siswa, menyerap aspirasi, serta melihat langsung kondisi sarana dan prasarana pendidikan. DPRD Kota Medan terus mendorong pemerataan pembangunan sekolah, terutama di wilayah-wilayah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan. Dalam pernyataannya, Wong Chun Sen Tarigan menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan, agar dana yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kunjungan ini menjadi momentum untuk mengevaluasi kebijakan pendidikan, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat. Tak hanya soal infrastruktur, peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan guru juga menjadi perhatian serius. Sebenarnya kita dari pemerintah telah memberikan beberapa regulasi tentang penerimaan siswa. Jadi penerimaan siswa itu ada 4, yaitu pertama afirmasi, kedua mutasi, dan ketiga domisili serta prestasi. Dan ini tahun ini juga kita melihat bahwa untuk penerimaan siswa itu lebih dipermudah dengan adanya regulasi untuk domisili di Kota Medan. Kalau sebelumnya hanya zonasi. Jadi saya rasa ini tidak dapat masalah. Dan sampai hari ini kami hadir di SMP 13 untuk melihat bagaimana cara penerimaan mahasiswa itu. Ya, jadi ini juga salah satu dengan adanya teknologi ini diharapkan juga orang tua itu kan harus mempelajarinya, mau tak mau kan gitu. Karena untuk pendaftaran ini kan kita ada buka untuk sistem pakai online. Jadi ini salah satu teknologi. Nah kemudian yang permasalahan kita hadapin itu adalah tentang kuota dan server masing-masing. Nah, kemudian murid yang telah mendaftar, kecepatan untuk mendapatkan hasil yang mereka daftar itu sering terlambat karena mungkin servernya terganggu sehingga mereka sangat terlambat untuk mendapatkan hasil. Mereka misalnya mendaftar. Dan setelah daftar itu kan ada keluar hasil dari mereka daftar ini. Nah ini kadang-kadang ada keluhan dari orang tua murid. Jadi sehingga mereka sudah daftar dari pagi kok belum keluar-keluar. Ya kan hari ini pun sebelum keluar ternyata malamnya baru keluar. Kan berarti ini ada gangguan-gangguan yang harus diperbaiki. Ya harusnya mereka begitu daftar cepat reaksinya untuk keluar. Nah ini mungkin ada gangguan di kuota atau gangguan di server. Karena banyaknya orang masuk untuk mendaftar, itu satu. Nah kedua, kalau kita lihat penerimaan siswa kita ini sekarang sudah agak tertib dibandingkan sebelumnya. Nah permasalahannya mungkin nanti kita lihat apakah ini kan dibagi tahap penerimaan siswa. Ya. Tahap pertama itu tanggal 6 kemarin sampai tanggal 10 itu tahap pertama yaitu melalui sistem penerimaan afirmasi dan mutasi. Ya. Nah, sistem penerimaan afirmasi itu ada sebesar 20% dan mutasi itu 5% yang diterima.
Jadi tergantung dari sekolahnya itu menampung berapa siswa. Nah, kita contohkan kalau di SMP 13 itu menampung sebanyak 192 siswa dengan total kelasnya itu hanya ada 6. Jadi kalau satu kelas ada 33, ya, ada 33 orang, ya kan, berarti itu kan cuma yang terpakai itu hanya 25% untuk afirmasi dan mutasi. Nah, kalau di SMP 13 yang kita lihat di sini, hari ini yang tahap pertama mereka menerima 33 siswa. Ya kan, berarti tahap keduanya yang tanggal 16 sampai 20 yang sampai hari ini nanti sore akan dikeluarkan pengumuman, yaitu kriteria domisili dan prestasi. Jadi di domisili ada 50% dan prestasinya 25%. Nah, sehingga nanti kita menunggu sampai jam 5 akan diumumkan hasil-hasil murid dari domisili dan prestasi. Jadi saya yakin di SMP 3 ini tidak masalah dari total seluruh kelas murid yang ditampung 192 ini ya bisa tercover. Karena dari domisili yang terdaftar sampai saat ini 104. Ya kan? 104 orang. Dan kemudian dari prestasi ada 48 orang. Nah, jadi saya rasa semua tercover, ya. Dan juga harus dipahami dari afirmasi itu 20% ada dibagi 17% untuk siswa miskin dan kemudian 3%-nya untuk siswa yang berkemampuan disabilitas. Jadi saya rasa ini telah memenuhi kriteria-kriteria dari apa yang disampaikan regulasi oleh pemerintah, sehingga murid-murid disabilitas pun juga bisa mencicipi pendidikan. Jadi sangat baik untuk penerimaan siswa ini semua tercover dan kami harapkan juga sekolah-sekolah lainnya nanti gitu. Jadi kalau untuk pendidikan, pemerintah telah memfokuskan bahwa orang-orang tidak mampu itu gratis untuk sekolah. Jadi baik mengenai pendaftarannya, baik tentang pembelajarannya, sarana dan prasarana itu semua diberikan gratis oleh pemerintah. Nah, kalau untuk hal-hal penyelewengan itu yang kita terima di DPR itu memang ada beberapa hal, tetapi itu juga dapat kita selesaikan setelah kita memanggil Dinas Pendidikan, ya. Jadi kita jelaskan bahwa memang misalnya ada dana BOS yang salah penggunaan atau gimana, itu kan harus dijelaskan supaya masyarakat juga paham penggunaannya. Nah, kalau kita lihat memang ada beberapa daerah yang masih membutuhkan, ya, gedung sekolah. Jadi ini juga jadi perhatian kita sebagai di DPRD nanti, dan kemudian juga karena tahun ini kita ada efisiensi, mungkin itu yang perlu diperbaiki supaya kita bisa meningkatkan PAD. Nah, dan setelah itu untuk pembangunan infrastruktur kita lihat nanti yang mana dibutuhkan itu harus kita lengkapin. Nah, tentu semua dari sisi, ya, baik dari memperbaikinya dan juga sistemnya, dan juga kalau bisa ada pembangunan baru nanti kita lihat perkembangannya. Nah, jadi memang kalau kita lihat bahwa permasalahan-permasalahan tentang guru pendidikan ini, masalahnya ada guru honorer, ya. Nah, kalau pemerintah telah memberikan gratis kepada semua murid untuk sekolah, ya, dan kemudian untuk gaji-gaji, ya, dari guru-guru PNS mungkin tidak masalah. Tetapi dari guru-guru honorer ini yang masih masalah karena banyaknya guru-guru honorer ini yang belum tertampung. Jadi yang baik dari sertifikasi mereka, ya, dan kemudian dari jumlah mereka yang banyak ini kan harus dirapikan sehingga pemerintah bisa memenuhi semua keinginan daripada guru-guru honorer itu. Iya, jadi kita mengharapkan kepada seluruh masyarakat, ya, anak-anaknya semua wajib sekolah, ya, dan kemudian juga kepada guru-guru teruslah mengabdi kepada bangsa negara ini, mendidik anak sebaik-baiknya,
untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Kepala SMP Negeri 13 Medan Awal Ihsan Porka Sarhab berharap seluruh pemangku kepentingan pendidikan dapat berkolaborasi demi menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas ke depannya. Harapan kami untuk kolaborasi dari anggota Dewan terhadap mutu pendidikan ini sangat kami perlukan, karena dengan seperti ini kami tahu bagaimana pendidikan ini ke depannya. Karena kan tanpa kolaborasi dari stakeholder, kemungkinan besar pendidikan tidak akan maju. Jadi yang saat ini pembangunan fisik dari pemerintah sudah baik, karena sudah banyak bantuan-bantuan untuk siswa ataupun bantuan mobiler untuk sekolah. Jadi itu aja, Pak. Pendidikan bukan hanya soal ruang kelas, buku pelajaran, atau seragam sekolah. Pendidikan adalah tentang membuka cakrawala berpikir, membentuk karakter, dan menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan zaman. Di tengah dinamika perkembangan kota dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah, sistem pendidikan dituntut untuk adaptif, responsif, dan terus berbenah. Bukan hanya dari sisi kurikulum, tetapi juga dari aspek pemerataan akses, kualitas pengajar, serta kesiapan infrastruktur. Kota Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia menghadapi tantangan yang tak kecil, urbanisasi yang pesat, ketimpangan antar wilayah, hingga persoalan sosial ekonomi turut memengaruhi wajah pendidikan di kota ini. Karena itulah kehadiran negara melalui pemerintah dan legislatif sangat dibutuhkan. Komitmen untuk membangun sekolah yang layak, menyediakan guru yang profesional, dan menjamin siswa dari keluarga kurang mampu tetap bisa belajar, menjadi wujud nyata keberpihakan kepada masa depan. DPRD Kota Medan sebagai bagian dari lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran, memegang peran penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan dana yang digulirkan benar-benar berpihak kepada kebutuhan rakyat. Kunjungan kerja ke sekolah-sekolah seperti yang dilakukan di SMP Negeri 13 Medan bukan sekedar simbolis, tetapi menjadi bagian dari kerja nyata, menyerap aspirasi di lapangan, dan menyampaikan langsung suara masyarakat ke meja kebijakan. Semua upaya ini bermuara pada satu tujuan, memastikan bahwa setiap anak di Kota Medan memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Karena kualitas pendidikan hari ini adalah cerminan wajah bangsa di masa depan. Apa cita-citamu, Dik? Mau jadi apa? Hah? Jadi dokter. Jadi dokter. Lu? Hah? Tulis buku. Oke. Lu cita-cita jadi apa? Dokter. Bagus ya. Harus rajin.